Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 23060200023 dari kelas 6A Tadis IPA FTIK UIN Salatiga. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Modern yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Erna Rizpaula Kusumawati, MSI. Melalui video ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit materi mengenai statistik Bose-Einstein. Selamat menyaksikan! Yang akan dibahas dalam materi statistik Bose-Einstein terdapat yang pertama, sifat dasar boson, yang kedua, konfigurasi boson, yang ketiga, parameter alfa untuk foton dan boson, dan terakhir, aplikasi statistik Bose-Einstein. Oke, yang A, yaitu sifat dasar boson. Partikel boson merupakan salah satu partikel elementer dengan spin bilangan bulat, atau dengan kata lain sebuah partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein. Contoh partikel ini adalah foton, fonon, dan atom helium. Pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berperilaku seperti sistem klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpang tindih gelombang sistem-sistem menjadi hilang dan sistem menjadi terbedakan, di mana sistem boson tidak memenuhi prinsip larangan Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah banyak. Prinsip larangan Pauli hanya berlaku pada fermion. Selanjutnya, B. Konfigurasi boson. Untuk menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, terlebih dahulu ditentukan konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Dalam pembagian tingkat energi sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, sehingga pertukaran sesama partikel tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Tinjauan suatu tingkat energi yang mempunyai 3 keadaan energi dan diisi oleh 3 partikel tak terbedakan. Banyaknya susunan untuk distribusi partikel ke dalam keadaan-keadaan energi di tingkat itu adalah dapat diperhatikan pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya, jadi terdapat NJ ditambah GJ dikurangin 1 faktorial per NJ dikali GJ dikurangin 1 faktorial. Untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi adalah NS sama dengan GS per EXP dikalikan negatif alfa dikurangin beta ES dikurangin 1. Untuk assembly boson, parameter juga berbentuk sama dengan 1 per KT. Sehingga fungsi Bose-Einstein-nya adalah NS sama dengan GS, EXP dikalikan dengan negatif alfa ditambah ES per KT dikurangin 1. Berikutnya, C, yakni parameter alfa untuk foton dan boson. Dalam suatu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton, dan bisa berkurang apabila atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengalih Lagrange. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap seperti foton atau fonon, maka nilai alfa harus diambil 0. Kemudian yang terakhir, D. Aplikasi statistik Bose-Einstein. Yang pertama, radiasi benda hitam. Benda hitam merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor terbaik. Benda hitam dapat dianalogikan sebagai kotak yang berisi gas foton. Jumlah foton dalam kotak tidak selalu konstan. Ada kalanya foton diserap oleh atom-atom yang berada di dinding kotak, dan sebaliknya, atom-atom di dinding kotak dapat memancarkan foton ke dalam ruang kotak, karena jumlah foton yang tidak konstan. Foton adalah kuantum gelombang elektromagnetik. Eksistensi foton direpresentasikan oleh keberadaan gelombang berdiri dalam kotak. Yang kedua, hukum pergeseran Wien, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut.
Makin tinggi suhu benda, maka makin pendek gelombang yang dipancarkan benda tersebut, atau warna benda bergeser ke arah biru. Hukum pergeseran Wien telah dipakai untuk memperkirakan suhu benda berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dipancarkannya. Energi yang dipancarkan benda diukur pada berbagai panjang gelombang. Panjang gelombang ini selanjutnya diterapkan pada hukum pergeseran Wien guna memprediksi suhu benda. Ketiga, kapasitas kalor kristal. Dalam kristal atom-atom bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum n. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi didistribusi. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk foton. Yang keempat, model Einstein. Model Einstein menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas panas terhadap suhu. Sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0, kapasitas panas menuju 0. Sedangkan pada suhu sangat tinggi, kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan oleh Dulong-Petit. Akan tetapi, masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan ramalan Einstein. Yang kelima yaitu model Debye. Asumsi ini digunakan karena kemudahan mendapatkan solusi. Maka hasil yang lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon tidak seragam. Asumsi ini digunakan oleh Debye untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti. Sebelum masuk ke teori DT, untuk Debye terlebih dahulu membahas kerapatan keadaan untuk isi dalam usaha mencari ekspresi yang tepat untuk G. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan statistik Bose-Einstein mengenai radiasi benda hitam terdapat dalam Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 35. Nah, dari ayat tersebut, kita bisa dapat mengetahui bahwa kata Allahu nurus samawati wal ard dapat diartikan bahwa Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Di mana kata nur sendiri diartikan sebagai cahaya fisik atau cahaya penerang jagat raya yang tidak lain adalah bintang-bintang di alam semesta. Selanjutnya, kalimat kamishkatin fiha misbah diartikan sebagai sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran sekilas anatomi matahari atau bintang. Berikutnya kalimat al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, yang artinya pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Pelita atau core berada dalam kaca, di mana kaca dalam struktur matahari merupakan lapisan zona konvektif yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan panas ke seluruh bagian matahari, sehingga matahari terlihat berkilauan. Untuk kalimat nurun ala nur atau cahaya di atas cahaya dapat dipahami sebagai cahaya yang dipancarkan oleh matahari merupakan spektrum elektromagnetik atau spektrum cahaya yang berlapis-lapis sesuai panjang gelombangnya. Terakhir, kalimat yahdillahu linurihi may yasha. Artinya, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah akan membimbing siapa saja yang dikehendakinya untuk bisa memanfaatkan cahayanya. Seperti telah diketahui bahwa gelombang elektromagnetik telah banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan peradaban manusia itu sendiri. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau sumber yang digunakan untuk materi pada video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.